Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Wigatuningrum dari Prodi Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai fluida. Yang pertama adalah arah gaya. Pada bidang persentuhan antara fluida statis dengan benda, maka gaya dalam fluida adalah gaya dorong, yang mana arah gaya dorong fluida selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Seperti pada contoh, arah gaya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Yang selanjutnya adalah bentuk permukaan fluida statis. Bentuk permukaan fluida, khususnya zat cair, di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi. Bentuk permukaan zat cair statis selalu tegak lurus gravitasi. Seperti pada gambar, bentuknya selalu tegak lurus, berbentuk bidang horizontal. Hal ini disebabkan karena gaya gravitasi bumi di suatu tempat arahnya ke bawah, maka permukaan zat cair statis selalu berbentuk bidang horizontal. Massa jenis. Massa jenis adalah massa fluida persatuan volume. Untuk fluida yang memiliki volume kecil, massa jenisnya adalah ρ sama dengan M per V, di mana ρ sebagai massa jenis fluida, M sebagai massa fluida, dan V sebagai volume fluida. Namun, jika volume fluida sangat besar seperti dam dan lautan, maka massa jenisnya tidak sama di setiap tempat. Oleh karena itu, definisi umum massa jenis fluida yaitu ρr sama dengan dm per dv, yang mana pada setiap fluida memiliki takaran massa jenis yang berbeda-beda. Seperti pada tabel berikut, fluida air pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenisnya adalah 1 kali 10 pangkat 3. Begitu juga yang lainnya. Yang selanjutnya adalah modulus Brooke dan kompresibilitas. Modulus Brooke mengukur ketahanan fluida terhadap tekanan. Semakin kuat fluida mempertahankan volume awal ketika mendapat tekanan, maka modulus Brooke fluida semakin besar. Seperti pada gambar berikut, fluida yang memiliki volume V diberi tambahan tekanan delta P. Akibatnya, fluida mengalami perubahan volume delta V. Semakin besar tambahan tekanan yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan volume yang terjadi. Setelah itu didapatkan persamaan, yaitu delta V sama dengan min 1 per B V delta P, yang mana tanda negatif diberikan karena volume mengecil jika diberikan tambahan tekanan, dan dirumuskan sebagai B sama dengan min V kali delta P per delta V. Kemudian tabel modulus Brooke dan kompresibilitas sejumlah fluida. Berikut adalah daftar beberapa fluida dengan modulus Brooke dan kompresibilitasnya. Kompresibilitas mengukur kemudahan perubahan volume fluida jika diberi tekanan. Jika fluida berupa gas, maka tekanan dapat mengubah volume gas dengan mudah. Kompresibilitas berlawanan dengan modulus Brooke. Jika modulus Brooke mengukur berapa kuat fluida tidak mengalami perubahan volume, sedangkan kompresibilitas mengukur berapa mudah fluida mengalami perubahan volume, sehingga ditemukan persamaan K sama dengan 1 per V. Sifat yang menarik yang dimiliki zat cair statis adalah adanya tekanan yang dilakukan pada benda yang dicelupkan kepada zat cair tersebut. Tekanan muncul karena benda menahan berat zat cair di atasnya. Semakin dalam posisi benda, maka semakin tebal zat cair
di atas benda yang harus ditahan, sehingga semakin besar pula tekanan yang dirasakan benda. Hal tersebut dinamakan tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair yang diam. Seperti dalam gambar, sebuah plat dengan luas S ditempatkan horizontal ke dalam zat cair dengan kedalaman H. Volume zat cair tersebut adalah V sama dengan H kali S. Jika ρ adalah massa jenis, maka massa zat cair yang berada di atas plat adalah M sama dengan ρ kali V sama dengan ρ kali V kali S. Jadi, berat zat cair yang ditahan adalah W sama dengan M kali G sama dengan ρ kali H kali S kali G. Tekanan zat cair yang dialami plat berubah menjadi P sama dengan W per S atau ρ kali G kali H, di mana P sebagai tekanan oleh zat cair yang satuannya PA, ρ sebagai massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G sebagai percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair dengan satuan meter. Yang selanjutnya adalah ketinggian permukaan fluida. Pertama, ketinggian permukaan fluida dalam bejana berhubungan. Dalam gambar, garis horizontal terdapat di dasar semua pipa. Tekanan hidrostatis berada di titik A, B, dan C. Yang dirumuskan PA sama dengan ρ kali G kali H1, PB ρ kali G kali H2, dan PC ρ kali G kali H3. Agar fluida tetap diam, maka tekanan di A, B, dan C harus sama. Ini terjadi jika ketinggian fluida pada semua pipa tegak sama. H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketinggian permukaan fluida statis dalam bejana berhubungan selalu sama. Yang kedua adalah ketinggian dorongan pada fluida. Jika di permukaan atas fluida adalah ruang hampa, maka tekanan dorong dari bawah pipa mengangkat zat cair sehingga fluida dalam pipa menghasilkan tekanan hidrostatis yang persis sama dengan tekanan dorong dari bawah. Maka persamaan yang dipenuhi adalah P sama dengan ρ kali G kali H1 atau H1 sama dengan P kali ρ kali G. Yang ketiga adalah ketinggian dorongan pada fluida. Jika di permukaan atas zat cair telah ada tekanan atau PO, maka tekanan di dasar zat cair menjadi PO plus ρ kali G kali H2 seperti dalam gambar berikut. Kenaikan zat cair adalah sedemikian hingga total di dasar persis sama tekanan dorongan yang diberikan. Maka rumusnya adalah P sama dengan PO ditambah ρ kali G kali H2 atau H2 sama dengan P dikurangi PO dibagi ρ kali G. Yang keempat adalah zat cair dalam pipa U. Sifat zat cair yang menghasilkan tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair lain. Jika massa jenis zat cair sudah diketahui, zat cair referensi dengan syarat zat cair yang diukur massa jenisnya tidak boleh tercampur dengan zat cair referensi. Seperti air dengan minyak, maka metode yang digunakan adalah
menggunakan pipa U seperti pada gambar berikut. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di permukaan zat cair ditambah tekanan zat cair 1 setinggi H1 dan tekanan zat cair 2 setinggi Y. Maka ditemukan rumus PA sama dengan PO plus rho 1 kali G kali H1 ditambah rho 2 kali G kali V. Kemudian tekanan di titik B. Tekanan di titik B sama dengan tekanan di permukaan zat cair ditambah tekanan zat cair 2 setinggi H2 dan tekanan zat cair 2 setinggi Y. Dengan rumus PB sama dengan P0 ditambah rho 2 kali G kali H2 ditambah rho 2 kali G kali Y. Karena PA sama dengan PB, maka PO plus rho 1 kali G kali H1 tambah rho 2 kali G kali Y sama dengan PO plus rho 2 kali G kali H2 plus rho 2 kali G kali Y. Kemudian ditemukan persamaan rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Yang selanjutnya adalah hukum Pascal. Misalkan zat cair dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair mengalami penambahan tekanan yang besarnya persis sama. Dan demikian dinamakan hukum Pascal. Pengaplikasiannya seperti dalam dongkrak atau penggerak hidrolik lainnya. Keuntungannya adalah hanya dengan gaya kecil kita sanggup menggerakkan benda yang masanya sangat besar, seperti saat kita mendongkrak mobil. Dongkraknya hanya kecil tapi mampu menggerakkan mobil yang masanya jauh lebih berat daripada dongkrak. Yang selanjutnya adalah barometer. Barometer adalah alat ukur tekanan udara. Salah satu contoh barometer adalah barometer air raksa. Seperti pada gambar berikut adalah bentuk barometer. Bagian utama barometer ini adalah wadah air raksa. Pipa garis vertikal yang ditutup ujung atasnya dan dalam keadaan vakum. Karena ujung atas kolom adalah vakum, maka ketinggian kolom memenuhi P sama dengan rho R kali G kali H, di mana rho sebagai massa jenis air raksa, G percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian kolom air raksa. Seperti ini kurang lebih contohnya. Yang selanjutnya adalah gaya angkat Archimedes. Di udara, mungkin kita kesulitan atau bahkan tidak sanggup untuk mengangkat sebuah batu. Namun beda halnya jika kita di dalam air. Ketika kita di dalam air, mungkin kita mengalami kemudahan atau mampu mengangkat batu dengan ukuran yang cukup besar. Yang mana bagian benda justru permukaan air terapung. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena zat cair menghasilkan gaya angkat pada benda yang tercelup di dalamnya. Seperti pada di gambar, sebuah balok dengan panjang sisi P, L, dan T dicelupkan ke dalam zat cair yang permukaan atas balok berada dalam kedalaman H1 dan permukaan bawahnya pada kedalaman H2 yang bisa diperoleh dari H1 ditambah
balok. Untuk menentukan gaya angkat, perlu memperhitungkan gaya yang bekerja pada permukaan atas balok dan bawah balok. Permukaan kanan, kiri, depan, belakang hanya menghasilkan gaya horizontal, sehingga tidak memberi kontribusi pada gaya angkat. P kali L kali T sama dengan VB, atau gaya angkat pada balok menjadi FA sama dengan rho kali G kali VB, di mana rho sebagai massa jenis zat cair dengan satuan kilometer per meter kubik, G sebagai percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan VB sebagai volume bagian benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Yang selanjutnya adalah kelengkongan permukaan fluida. Yang pertama adalah permukaan cekung. Pada tempat kontak dengan zat padat, permukaan fluida menjadi fluida. Permukaan cekung ini terjadi jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Seperti dalam gambar contoh berikut, cairan membentuk permukaan cekung dikatakan sebagai cairan yang membasahi dinding. Ketika cairan tersebut dibuang dari wadah, dinding tampak basah. Pada tempat kontak dengan dinding, permukaan cairan membentuk sudut 90 derajat. Yang selanjutnya, permukaan cembung. Pada tempat kontak dengan zat padat, permukaan fluida mendekati fluida. Permukaan cembung terjadi jika gaya adhesi lebih kecil daripada gaya kohesi. Contohnya adalah air raksa yang dimasukkan ke gelas, seperti pada contoh. Cairan yang membentuk permukaan cembung dikatakan sebagai cairan yang tidak membasahi dinding. Ketika cairan tersebut dibuang dari wadah, dinding tampak kering. Kemudian pada tempat kontak dengan dinding, permukaan cairan membentuk sudut diameter 90 derajat sampai 180 derajat. Yang selanjutnya adalah kohesi dan adhesi. Molekul-molekul zat cair atau zat dapat berkumpul dalam satu kelompok karena adanya gaya antar atom atau molekul zat tersebut. Gaya antar atau molekul dari zat yang sama dinamakan gaya kohesi. Mengapa muncul gaya kohesi antar molekul air? Penyebabnya adalah muatan listrik pada molekul air tidak tersebar merata. Di sekitar atom H berkumpul muatan sedikit positif dan sekitar O bermuatan sedikit negatif. Ketika sejumlah molekul berkumpul, maka muatan positif sekitar atom H mengikat muatan negatif atom O pada molekul di dekatnya. Molekul dari zat yang berbeda juga dapat tarik-menarik. Contohnya, ketika garam dilarutkan dalam air, maka molekul garam menarik molekul-molekul di sekelilingnya. Gaya antara molekul zat yang berbeda ini dinamakan gaya adhesi. Seperti pada gambar di samping. Dalam larutan garam dapur atau NaCl, dalam proses air ion positif garam, ion Na menarik atom-atom oksigen pada molekul-molekul air, dan ion negatif garam, ion Cl menarik atom-atom hidrogen pada molekul lainnya.
Yang selanjutnya adalah laju aliran fluida. Salah satu besaran yang penting dalam mempelajari fluida bergerak adalah laju aliran fluida. Laju aliran mengukur jarak yang ditempuh satu elemen dalam fluida per satuan waktu. Persamaan yang berlaku untuk fluida yang mengalir dalam saluran tertutup, baik penampangnya selalu tetap atau berubah. Laju aliran fluida didefinisikan sebagai V sama dengan delta X per delta T, yang mana delta X adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat selanjutnya dalam selang waktu delta T, yaitu waktu yang digunakan saat perpindahan. Yang selanjutnya adalah persamaan kontinuitas. Jika pipa yang dialiri fluida tidak bocor, atau tidak ada fluida yang meninggalkan pipa, atau fluida luar yang masuk ke dalam, maka berlaku hukum kekebalan massa. Jumlah massa fluida yang mengalir per satuan waktu pada berbagai penampang pipa selalu sama. Akibat hukum kekekalan massa, maka Q1 sama dengan Q2 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 disebut persamaan kontinuitas. Massa fluida yang mengalir per satuan waktu pada berbagai penampang selalu sama. Yang selanjutnya adalah hukum Stokes. Hukum Stokes bisa pula digunakan untuk menentukan koefisien viskositas fluida. Benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan bergantung pada kecepatan relatif benda terhadap fluida serta bentuk benda. Untuk benda yang berbentuk bola, besarnya gaya gesekan memenuhi hukum Stokes. F sama dengan 6 kali P kali N kali R kali V, mana F sebagai gaya gesekan pada benda oleh fluida, R adalah jari-jari bola, dan V laju bola relatif terhadap fluida. Benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan benda. Berikut adalah materi mengenai fluida yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan atau kurangnya lengkap dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.